Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Arwana Citra Ikan Hias Indonesia. Untuk kali ini kita sekarang sedang berada di kolam yang disebutnya kolam induk. Di mana kolam induk itu sendiri kita memiliki satu kolam induk itu golden red dan 4 kolam itu isinya super red. Di mana tiap-tiap masing-masing kolam indukan berisi 50-100 ekor arwana. Nah, untuk luas areal yang kita pakai ini, kita kurang lebih memakan misalnya satu kolam itu kita size-nya itu kita pakai 30x10, di mana 30 itu panjangnya, 10 itu lebarnya, dengan kedalaman kurang lebih 1,6 meter. Nah, dulunya kita di sini hanya menebarkan 20 atau menebar 20 indukan arwana. Pada saat itu kita nggak tahu jumlah indukan betinanya berapa, jantannya berapa, itu kita nggak tahu. Tapi lambat laun, setelah seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada salah satu pasang induk yang memang jantannya itu mengerami. Nah, kemudian kita pantau terus selama kurang lebih 30 hari. Berbekal hanya otodidak dalam artian ilmu yang kita dapat dari berbagai media, ya kita coba untuk paksa panen. Kita sebutnya dulu paksa panen, karena memang pada saat itu masih 30 hari atau 25 hari. Kemudian kita angkat, wah benar, ternyata anakannya itu pada saat itu jumlahnya besar, di 30-35 ekor. Nah, akan tetapi karena kita masih minim ilmu, masih minim pengalaman, seiring berjalannya waktu kita hanya mendapatkan dari 35 ekor itu hanya mendapatkan 30 ekor anakan arwana super red itu sendiri. Setelah itu kita coba pasarkan ke media berupa kaskus. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Ya udah, dari sejak itu perputaran dari arwana kita itu sendiri pun terus berlanjut sampai saat ini. Sejak tahun 2010 sampai detik ini kita memiliki di mana satu kolam induk itu ada sekitar 50-80 ekor induk. Kemudian kalau di sini kita ada 100 ekor induk. Jadi bervariasi jumlahnya, di mana setiap kolam kisaran 50-100. Yang perlu kita ketahui, indukan arwana itu sendiri dia itu tidak bisa dipasang-pasangkan secara kita buat. Dia tetap harus alami, di mana ya udah kita tebar aja, ntar dia pasang ke siapa, ya itulah pilihan dia gitu. Jadi nggak ada yang namanya menurut kami sih 1:1 gitu tuh nggak ada. Tapi kalau untuk mau dicoba sistem tebar ya 8 jantan dan 4 betina gitu. Nah, untuk teman-teman, kisaran arwana atau indukan arwana yang cocok untuk kita budidayakan itu di umur berapa? Nah, biasanya itu kalau kami di sini menggunakan indukan jantan itu berusia 8 tahun dan kemudian betinanya 6 tahun. Supaya apa? Kuantiti telur yang dihasilkan itu sudah matang dan jumlahnya pun banyak. Kualitas air pada kolam induk ini juga harus dijaga. Kalau untuk areal kolam indukan yang kita miliki ini, kita bersumber dari air tanah, di mana air tanah itu berasal dari sumur gitu. Nah, sumur yang dipakai itu sumur yang memang airnya itu cukup dan kandungannya bagus, di mana dari pH, TDS dan lain sebagainya pun bagus. Yang tadi kisarannya sudah kami jelaskan. Kemudian yang lebih terpenting lagi dalam pemeliharaan induk itu harus ada tanaman seperti eceng gondok. Eceng gondok ini kenapa di sini kelihatan banyak eceng gondok? Karena fungsi dan peran eceng gondok di sini sebagai pengikat zat amoniak yang bisa dilihat sekarang kan ini kolamnya itu jernih. Ya, itu salah satu fungsi dari eceng gondok itu sendiri. Yang kedua, supaya si induk arwana itu merasa tenang apabila dia sedang melakukan perkawinan atau pengeraman telur. Yang ketiga itu supaya suhunya itu stabil. Apabila nanti si arwana itu merasa kepanasan, dia bisa masuk ke dalam eceng gondok. Ya, seperti itu aja. Nah, biasanya setelah di areal kolam indukan ini, kami ada namanya ruang inkubator, di mana ruangan khusus pasca panen. Jadi setelah dipanen, anakan itu akan kita pelihara kembali selama 1 bulan di ruang inkubator. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruang inkubator. Nah, di ruangan inkubator ini sendiri kebetulan sedang ada yang panen. Pada saat itu ada panen di tanggal 22 Januari lah. Kurang lebih sebanyak 25 ekor dan ada 22 ekor. Nah, perlakuan pada anakan arwana itu memang sedikit agak rumit ya. Sebenarnya bukan rumit, sebenarnya lebih ke
kita menguras waktu sedikit gitu. Pertama, untuk dalam pemeliharaan anakan arwana khususnya yang baru panen, itu pertama suhu yang harus diperhatikan. Dia suhu tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Jadi suhu yang terbaik untuk anakan arwana itu di kisaran 29 derajat Celcius. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Apabila dia terlalu panas, cadangan makanan itu akan sulit terserap karena keras. Nah, tapi kalau misalnya terlalu dingin, cadangan makanan itu atau tubuh si ikan itu pun akan terkena jamur yang akan mengganggu proses perkembangan si ikan. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih arwana anakan ini diputer-puter seperti ini. Nah, fungsi diputer-puter seperti ini supaya pertama itu cadangan makanannya tidak membusuk. Yang kedua, supaya seperti di keadaan mulut ayahnya gitu, di mulut ayahnya atau mulut indukannya. Tuh. Nah, yang ketiga, pastikan semua tempat akuarium ini tertutup rapat supaya suhunya itu tetap stabil. Untuk anakan yang kita lihat seperti ini, sampai dia nanti yolk egg-nya itu hilang atau lepas atau diserap oleh si anakan itu sendiri, kurang lebih memakan waktu 30 hari atau 1 bulan lamanya. Nah, setelah 30 hari lamanya, anggaplah nanti ini sudah 30 hari, kemudian step berikutnya anakan-anakan ini sendiri pun kita akan masuk ke ruang pembesaran, di mana nanti akan kita lebih kontrol kembali, kemudian kita seleksi yang mana yang terbaik, yang mana yang grade normal, yang mana yang kelas biasa, untuk menentukan nantinya grade dari A sampai C. Begitu, yuk kita ke atas. Oke, sekarang kita sudah masuk di ruang pembesaran, di mana ikan-ikan yang ada di sini berkisar dari ukuran 12 cm sampai 15 cm. Nah, ikan-ikan yang di sini harus kita pelihara semaksimal mungkin agar nanti pertumbuhan di 30 cm-nya itu akan bagus. Semakin kita pelihara di sini semakin bagus, otomatis nilai investasi pun akan semakin besar dan genetiknya pun akan semakin bagus. Nah, untuk para teman-teman yang mungkin saya segini bingung nih, bagaimana sih cara memilih arwana super red yang bagus gitu di sini. Nah, ini kan ada contoh-contoh ikannya. Pertama, untuk size kecil, biasakan dia punya basicnya itu warnanya itu kehijauan di mana metaliknya itu ada biru-birunya. Nah, pertama itu. Yang kedua, pastikan dayungnya itu simetris, ekornya pun lebar, close, itu bagus. Yang ketiga, pastikan mulutnya itu aman, yang tadi saya bilang tidak cakil atau tidak berlebih di bagian bawah. Yang keempat, biasanya itu makannya itu teratur, makannya itu bagus, kemudian gerakannya pun aktif gitu. Nah, untuk yang di variasi-variasi seperti inilah poin penting dalam kita membudidayakan atau menangkarkan arwana. Kalau dari sininya aja udah susah, apalagi nanti ke depannya gitu. Oke, kalau misalnya ini sudah dilihat, ini kan mulai mantap, ikannya juga cakep-cakep. Nah, dari setelah ini kita pelihara kurang lebih sampai size 25 cm. Nah, ketika sudah size 25 cm, nanti akan kita masukkan ke dalam kolam untuk pembuatan atau perkembangan dari badan, warna, dan lain sebagainya. Itu ada di kolam pembesaran. Nah, kolam pembesaran itu oke, kita lihat. Ya, sekarang kita masuk di kolam pembesaran, di mana kolam-kolam ini terdiri dari 15 kolam, di mana satu kolamnya itu panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 1 meter, kurang lebih 1 meter. Di dalam satu kolam itu sendiri, kita di sini bisa diisi arwana, super red ataupun golden red itu sekitar 50-70 ekor, itu bisa masuk. Nah, di sini bisa kelihatan ikan-ikan arwananya, di mana disinilah poin pentingnya juga dalam pemeliharaan arwana, di mana kita kan punya punya ciri khas ikannya itu super tebal. Nah, bagaimana pembuatan tebal badannya sih ya seperti ini. Kita masukkan ke dalam kolam, kita buat porsi makannya cukup, kemudian pemeliharaan juga cukup. Nah, yang harus diketahui juga, walaupun ini di kolam, kita pergantian airnya pun tiap hari, gitu, supaya kadar oksigennya, suplai oksigennya di dalam airnya itu cukup. Akhirnya ikannya pun sehat dan perkembangan ikannya pun bagus. Di kolam panjang 5 meter kali 3 meter ini dengan kedalaman atau dengan tinggi 1 meter, kita hanya menggunakan sistem filtrasi yang mungkin sangat sederhana. Kita hanya menggunakan mesin tipe 5200 atau bisa di bawahnya itu. Kemudian hanya kita kasih sebagai medianya itu bioring atau biobol atau hanya kapas filter bisa, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kalau kita di sini memakai
eh, tanaman-tanaman air ataupun pasir malang. Pasir malang. Fungsinya apa sih buat pasir malang itu? Ya fungsinya pertama untuk menyerap amoniak sisa-sisa pakan itu agar terserap di pasir tersebut. Yang kedua, penggunaan tanaman-tanaman hias pun supaya seperti mengikuti keadaan aslinya, lingkungan aslinya gitu. Jadi ikan pun nyaman. Gitu. Nah, setelah misalnya ini kita pelihara dari size 30 sampai 40 cm besar di sini, kemudian kita bisa masuk ke dalam showroom. Nah, showroom itu fungsinya sebagai kita untuk nge-show, untuk mempertampilkan ikan-ikan arwana pilihan-pilihan kita yang sudah masuk fase-fase grooming, atau kadang kan ada orang yang nyari, Bang, ikan yang udah merah ada nggak sih Bang? Ada. Nah, nanti bisa kita lihat di tempat showroom itu sendiri. Oke, kita ke showroom. Tahapan selanjutnya yakni kita masuk ke showroom arwana, di mana di sini terpampang beberapa pilihan-pilihan arwana super red yang sudah bisa dibilang enak atau siap dipandang mata lah. Nah, bagaimana sih cara atau tips-tips dalam memelihara arwana ketika sudah 40 cm ke atas supaya terlihat ngejreng gitu? Sebenarnya tipsnya sih sederhana, yang penting pergantian air itu rutin. Kalau kita di sini setiap hari karena kita tidak memakai filter. Bisa dilihat kita nggak ada filter, oleh karena itu kita pergantian air setiap hari. Namun kalau hobis ada filter di rumah, bisa pergantian air itu 3 hari sekali atau setidak-tidaknya 1 minggu sekali juga nggak apa-apa. Yang penting kadarnya itu penurunan airnya itu 30% saja. Jadi hanya digosok, kemudian kita buang kotoran kecil-kecil yang ada di dasar. Yang kedua, pakan. Untuk size seperti ini, pakan terbaik yang tadi saya sampaikan itu udang. Udang sangat bagus untuk membuat warna ikan itu ngejreng. Tapi pemberian udang pun jangan monoton. Kita bikin misalnya untuk ikan ini, kita bikin periodenya untuk memakan udang, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu misalnya. Kemudian di hari Kamis Jumatnya bisa diselingi dengan ula Jerman. Kemudian di hari Sabtunya bisa memakai kodok, dan minggunya libur. Biasa kan setiap 1 minggu sekali itu libur untuk mengurangi ikan itu terlalu over. Overnya itu dalam artian terlalu over berat badan, kemudian takutnya dia pun kekenyangan, akhirnya dia stres atau parkir di sini gitu. Kemudian ditambah lagi lampu tanning. Lampu tanning itu juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan atau peningkatan warna pada arwana super red itu sendiri. Lampu yang digunakan apa sih bagusnya atau merek apa sih? Kalau untuk arwana itu sendiri, kita biasanya ketika size 30, lampu ikan itu bagus di tanning itu di size 35 cm ke atas. Tapi lampu yang digunakan itu bervariasi. Kalau di sini kita ketika ikan itu sudah 35 cm, kita hanya menggunakan lampu jenis PLL, di mana kekuatannya itu atau spektrumnya itu hanya 2700. Jadi biarkan pelan-pelan dulu. Nah, setelah nanti 3 bulan lamanya memakai PLL atau 6 bulan, warna ringnya sudah mulai kelihatan, bisa di-upgrade menggunakan lampu tipe-tipe aquazonic yang memiliki kadar Kelvin 10.000 ke atas. Nah, itulah lampu tanning yang bisa fungsinya untuk memancarkan atau merangsang warna daripada arwana itu sendiri. Tuh. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, atau mungkin masih ada yang belum tahu arwana itu bisa sebesar apa sih? Nah, arwana super red, khususnya super red itu sih bisa, kalau di kami itu bisa sebesar 80 cm. Bahwa kadang-kadang sih ada yang bilang katanya 90 cm, tapi kalau di sini ya 80 cm udah termasuk paling besar di tempat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa hidup. Masa hidup arwana super red itu berkisar di usia 35 sampai 40 tahun lamanya. Nah, yang ketiga, ini sebagai edukasi sedikit bagaimana cara membedakan jantan dan betina. Nah, jantan pada arwana bisa dilihat dari bentuk kepalanya. Bentuk kepala arwana, khususnya jantan, dia lebih besar dan dia memiliki kantung di bawahnya ini. Nah, ini fungsinya untuk cadangan telurnya. Nah, kemudian dari perutnya itu dia memanjang, perutnya memanjang. Nah, sedangkan betina itu punya kepala kecil. Nah, kemudian dia kantung rahangnya itu dia lurus. Nah, yang menjadi dominan itu perbedaannya di bentuk perut. Perut betina itu dia lebih membulat ke bawah. Nah, itulah poin-poin penting yang mudah kita pahami. Gitu. Terima kasih teman-teman semua hobiis yang telah bersedia menonton video ini. Jangan lupa
like, comment, and subscribe channel Agro Maritim Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.